Judul, Suamiku Selingkuh dengan Mantannya di Saat Aku Melahirkan. Bagian 1, Hadiah Terindah dan Luka Terdalam. Langit sore itu menggantung mendung, seolah ikut merasakan gundah di dada Raya. Di dalam ruang bersalin Rumah Sakit Harapan Ibu, ia baru saja melewati perjuangan terberat dalam hidupnya, melahirkan putri pertamanya. Bayi mungil itu kini terlelap dalam inkubator, lahir prematur karena komplikasi kehamilan. Tubuhnya kecil, namun napasnya kuat. Harapan bagi masa depan. Namun, di balik senyum lelahnya, hati Raya merintih. Raka, suaminya, tidak ada di sana. Sudah 3 hari ia tak menampakkan batang hidung, hanya pesan singkat yang dikirim pagi tadi. Maaf, kerjaan numpuk banget. Aku usahain nyusul ya. Raya mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan Raka di sebuah perusahaan properti sedang padat-padatnya. Tapi di saat seperti ini, di momen paling berharga dan paling rentan dalam hidupnya, ia butuh suaminya. Butuh pelukan, butuh mata yang menatap penuh kasih dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Sore itu, ibunya yang duduk di kursi dekat tempat tidur menggenggam tangan Raya. Raka belum datang juga, nak. Raya hanya menggeleng lemah. Air matanya nyaris menetes, tapi ia tahan. Dia pasti sibuk, Bu. Bagian 2, Jejak Lama yang Kembali. Sementara itu, di sebuah kafe di sudut kota, Raka duduk berhadapan dengan seorang wanita. Cantik, elegan, dan memikat. Namanya Nisa. Mantan kekasih Raka saat kuliah dulu. Mereka berpisah karena jarak dan keadaan, tapi kini takdir mempertemukan kembali dalam proyek kerjasama antara perusahaan Raka dan perusahaan tempat Nisa bekerja sebagai konsultan. Awalnya hanya urusan kerja. Tapi percikan masa lalu itu membesar jadi api. Raka terbius nostalgia. Nisa masih seperti dulu, cerewet, cerdas, dan tahu cara membuatnya tertawa. Beda dengan Raya yang kini lebih sering diam, lelah, dan kusam karena hamil dan kemudian melahirkan. Sore itu, tatapan mereka tak lagi profesional. Tangan yang saling menyentuh seolah tak sengaja. Senyum yang tertahan, percakapan yang semakin pribadi. Aku kangen kamu, Ka, bisik Nisa di ujung obrolan. Raka terdiam. Tapi hatinya tidak. Ada bagian dalam dirinya yang bergemuruh, merasa diinginkan kembali. Aku juga. Dan sejak itulah segalanya berubah. Bagian 3, Kehancuran yang diam-diam datang. Hari-hari berlalu, Raya pulang ke rumah bersama bayinya, Aluna. Ia menunggu Raka tiap malam, tapi yang datang hanya bau parfum asing di kerah baju suaminya, dan jawaban klise seperti, maaf, lembur. Raya mulai curiga. Ia menemukan pesan aneh di ponsel Raka, nama kontak yang disamarkan jadi Pak Dodi, tapi isi pesannya terlalu manis untuk seorang kolega kerja. Makasih ya udah nemenin aku tadi malam. Pelukannya masih kebayang. Raya gemetar saat membaca pesan itu di tengah malam, saat Raka tertidur pulas di sebelahnya. Tubuhnya menggigil. Ia ingin membangunkan Raka, tapi tangis Aluna memanggil lebih dulu. Dengan air mata yang jatuh tanpa suara, Raya menyusui putrinya sambil menatap kosong ke arah jendela. Besoknya, ia mengikuti Raka diam-diam. Ia tinggalkan Aluna pada ibunya. Mobilnya berhenti di sebuah apartemen, dan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Raka memeluk seorang wanita. Wanita itu adalah Nisa. Ia masih ingat wajah itu dari cerita lama Raka. Saat Raka mencium bibir wanita itu, hati Raya seolah diremas, dihancurkan, lalu dibuang begitu saja. Bagian 4,
luka yang tak bisa dimaafkan. Malam itu, Raya menunggu Raka pulang dengan wajah dingin. Ia duduk di ruang tamu sambil menggendong Aluna yang tertidur. Saat pintu terbuka, Raka tampak terkejut melihat Raya duduk di sana. "Kamu dari mana?" tanya Raya, suaranya lirih namun tegas. Raka menghindari tatapannya. "Lembur, sayang." Raya berdiri pelan, lalu meletakkan Aluna di boks bayi. Ia berjalan mendekat, menatap suaminya dengan mata yang mulai basah. "Lembur sama Nisa?" tanyanya tajam. Raka terdiam. Dadanya naik turun. "Kamu ngintilin aku?" Raya tertawa kecil, pahit. "Jadi benar." Raka tak menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Raya menahan napas, menunduk, lalu berkata, "Aku baru saja melahirkan anak kamu. Aku berdarah, aku hampir mati demi ngelahirin Aluna. Dan kamu malah tidur sama mantan kamu?" Raka mulai bicara, berusaha membela diri. Aku hilaf, Ray. Aku butuh pelarian. Kamu berubah. Kamu dingin. Kita udah nggak kayak dulu lagi. Karena aku habis melahirkan. Karena aku lagi trauma. Karena aku sakit dan butuh kamu." Tangis Raya meledak. Ia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, suaranya pecah. "Aku mati-matian jaga pernikahan ini. Tapi kamu malah nyakitin aku di saat paling rapuh." Bagian 5. Pergi tanpa balik. Malam itu, Raya memutuskan pergi. Ia membawa Aluna dan mengungsi ke rumah ibunya. Ia tak menjawab pesan atau telepon Raka. Dalam diamnya, ia mencoba mengumpulkan puing-puing dirinya yang hancur. Beberapa minggu berlalu. Raka mencoba meminta maaf, datang ke rumah ibunya, membawa bunga, bahkan menangis. Tapi luka itu terlalu dalam. Suatu hari, Raya duduk di tepi tempat tidur, menatap Aluna yang mulai bisa tersenyum. Dalam senyum bayinya, ia menemukan harapan. Ia sadar, ia tak bisa terus hidup dalam luka. "Aku akan kuat demi kamu, Nak," bisiknya sambil mengecup dahi Aluna. Ia pun mengurus proses cerai. Raka menandatangani surat itu dengan mata merah. "Aku nyesel, Ray. Tapi aku ngerti. Kamu nggak bisa maafin aku." Raya hanya tersenyum tipis. Maaf itu penting. Tapi nggak semua yang dimaafkan harus dipertahankan. Bagian 6. Luka yang menjadi pelajaran. Setahun kemudian, Raya menjadi ibu tunggal yang tangguh. Ia membuka bisnis kecil-kecilan dari rumah, membuat makanan bayi organik. Ia aktif di komunitas ibu-ibu, dan hidupnya perlahan bangkit. Sementara Raka hidup dalam penyesalan. Hubungannya dengan Nisa kandas, karena Nisa tak mau terikat dalam pernikahan. Ia kehilangan segalanya karena satu keputusan bodoh. Suatu hari, ia mengintip akun Instagram mantan istrinya. Ia melihat Raya tersenyum bersama Aluna, bahagia. Di captionnya tertulis, "Luka bukan akhir. Luka adalah awal dari kehidupan yang lebih kuat." Raka menutup ponselnya. Hatinya sesak. Tapi ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Dan Raya, ia melangkah ke depan, bersama Aluna, dengan langkah pasti, meski hatinya pernah hancur.